Teater Cipta Netra Production dengan bangga mempersembahkan sandiwara radio Misteri Nyi Rampis Ireng. Nyi Rampis Ireng yang akan menggoncangkan dunia ini. Aku akan menggoncangkan bumi Mataram. Sultan Hanyokowati, Raden Mas Jolang, kau telah memecat aku dengan semena-mena. Lihat saja nanti, ku buat geger Mataram dan sekitarnya. Akan ku buat para warga tidak tenang. Wahai Nyi Rampis Ireng, kau tidak usah mencari-cari Kanjeng Sultan. Cukup hanya aku yang akan menghadapimu. Terlalu agung Kanjeng Sultan untuk menghadapi makhluk seperti dirimu, wahai Nyi Rampis Ireng. Kau adalah penyebar malapetaka. Kau sering membuat kekacauan di mana-mana. Sebab itu, kau akan kulenyapkan dari muka bumi ini. Nah, musnah kau dari tanganku untuk selama-lamanya. Ya. Kisah ini menceritakan tentang keserakahan, dengki, iri hati, cita-cita, dan cinta dua anak manusia. Cerita ini juga mengisahkan tentang seorang nenek yang dulunya bekerja di Kesultanan Mataram dan dia dituduh meracuni keluarga istana hingga dipecat dengan tidak hormat oleh Raden Mas Jolang atau Sultan Hanyokowati. Karena mendendam, nenek itu mencari guru ilmu hitam dan akhirnya dia menemukan guru ilmu hitam yang menganut ilmu siluman Aul dan dia menamakan dirinya Nyi Rampis Ireng. Naskah karya Slamet Riyadi, ilustrasi musik Windoyo, sutradara Slamet Riyadi. Kali ini dalam episode kedua dengan judul Hancurnya Sang Penebar Malapetaka. Dalam seri ke-9 ini didukung oleh para pemain Jaka Lelana sebagai Raden Mas Jolang, Win sebagai Raden Mas Rangsang, Ayu Damayanti sebagai Nyi Ratu Banowati, Naura Jelita sebagai Nyi Ratu Kidul, Agus Diana Putra sebagai Tapak Dento, Rizka sebagai Putri Hijau, Natalidia sebagai Cundomanik, Listi sebagai Dewi Lanjar, Izur sebagai Nyi Rampis Ireng, Ibe Aditya sebagai Jalugoro, Ronto Trisono sebagai Ki Bogowonto, Putra sebagai prajurit, Akbar Arianto sebagai sosok, Muhammad Taufik sebagai Linggarseta, Ilham Kurniawan sebagai Arya Wiratmaja, NN sebagai Tumenggung Surotanu, M. Amrullah sebagai Tumenggung Singoranu, Dadang Trihandoko sebagai Tumenggung Alap-Alap, dan pembawa cerita Windoyo. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Nyi Ratu Banowati dan Nyi Ratu Tulung Ayu menuju ke Sanggar Palanggatan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketentraman bumi Mataram dari godaan siluman Aul, Nyi Rampis Ireng dan anak buahnya. Kini marilah kita beranjak melihat kisah Sri Sultan yang saat itu memanggil Ki Bogowonto untuk mengajaknya berburu. Marilah
kita ikuti kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarilah Paman Bogowonto. Ampun Kanjeng Sultan. Ada apakah kiranya Kanjeng Sultan memanggil hamba? Begini Paman Bogowonto, aku akan mengajakmu berburu ke hutan Kerapia, dan kita akan menginap di sana. Kan di sana aku sudah mempunyai pesanggerahan. Jadi nanti kita bisa berburu dan membakar hasil tangkapan kita di pesanggerahanku nantinya. Begitu Paman Bogowonto. Bawalah prajurit secukupnya. Bagaimana Paman? Apakah Paman Bogowonto bersedia? Daulat Kanjeng Sinuwun, hamba akan ikut dengan Kanjeng Sinuwun berburu ke hutan Kerapia. Oh, iya Paman. Kita akan berangkat besok pagi. Ya, terima kasih atas keikutsertaan Paman. Besok pagi kita akan segera berangkat ke sana dan persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Perlengkapan kita, anak panah, busur, dan persenjataan kalian semuanya. Dan bawa prajurit secukupnya untuk menyertai kita. Dan tak lupa bawalah perbekalan kita nantinya untuk di hutan Kerapia. Selama kita di hutan Kerapia, kita pasti akan membutuhkan perbekalan itu. Begitulah Paman Bogowonto. Oh, begitu Kanjeng Sinuwun. Baiklah, hamba besok pagi akan menyertai Paduka berburu ke hutan Kerapia. Hamba akan mempersiapkan panah dan perlengkapan berburu serta perbekalan kita di hutan Kerapia besok Kanjeng Sinuwun. Ya, persiapkanlah itu dengan sebaik mungkin Paman. Dan aku harap jangan sampai ada yang tercecer. Bagaimana Paman? Sendika dawuh Kanjeng Sinuwun, segala perintah dan titah Paduka akan hamba persiapkan. Kalau begitu, hamba permisi dulu Kanjeng Sinuwun. Sembah bakti hamba. Baiklah Paman. Sembah dan sungkemmu aku terima. Kembalilah Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada kata sepakat antara mereka berdua, Ki Bogowonto pun lalu pamit mohon diri untuk segera mempersiapkan segala keperluan yang akan dibawa berburu esok hari. Sedangkan Sultan Hanyokrowati menuju ke Taman Kaputren untuk menemui Nyi Ratu Banowati. Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Nimas Ratu Banowati, aku akan pergi berburu bersama Paman Bogowonto. Kau dan Kang Mbokmu, Nyi Ratu Tulung Ayu, sementara ini menggantikan diriku. Jika nanti ada siapapun yang menghadap, tolong kamu terima. Ya, aku mau berangkat berburu. Tidak akan lama kok. Pasti nanti aku akan kembali lagi. Oh, begitu. Baiklah Kang Mas. Lalu bagaimana dengan penjagaan istana Kang Mas? Oh, kalau soal istana, aku sudah menempatkan beberapa prajurit untuk menjaga istana ini. Dan para temenggung yang lain masih ada di sini. Antara lain
Temenggung Sudiro Yudo dan temenggung-temenggung yang lain siap mengamankan di kerajaan Mataram ini. Kau jangan khawatir nih Mas. Aku sudah menempatkan beberapa prajurit di sekitar puri ini untuk menjaga kemungkinan yang akan membahayakan dirimu. Sudah, kau tidak perlu resah nih Mas. Pasti aku akan kembali. Baiklah kalau begitu Kang Mas. Saya dan Kambok Ratu Tulung Ayu siap melaksanakan segala perintah yang Kang Mas berikan. Ya, mari nih Mas. Ketika Sultan Hanyokroowati hendak meninggalkan Kaputren, dia melihat Raden Mas Rangsang datang menghadap. Assalamualaikum Kanjeng Romo. Waalaikumsalam. Kau Raden Mas Rangsang? Masuklah, Le. Masuklah. Terimalah sembah dan sungkem Ananda Kanjeng Romo Sultan Hanyokroowati. Iya, Romo terima sembah dan sungkemmu, Le. Dan sebaliknya, Pujo Pangestu Romo, terimalah. Lalu, ada apa, Le? Kamu datang kemari sepagi ini menemui Romo. Ada apa, Le? Dah bagus. Begini Kanjeng Romo, saya terpanggil untuk mengikuti Paman Tumenggung Surotanu yang akan membawahi 3.000 prajurit Mataram untuk melawan kebiadaban Nyi Rampis Ireng Kanjeng Romo. Dan Ananda juga ingin menyusul serta membantu Kang Mas Panglima Arya Wiratmaja yang sudah siap tempur di medan perang. Dengan segala kemampuan hamba, Ananda akan membaktikan diri untuk bumi Mataram tercinta ini Kanjeng Romo. Oh, jadi kamu ingin mengikuti Paman Temenggung Surotanu toh, Le? Ya, Romo bangga, Le, mempunyai putra mahkota seperti dirimu sudah mau ikut berjuang membela negeri tercinta. Tentu saja Romo izinkan, Le. Ya, tidak apa-apa. Kamu nanti bisa bilang pada Paman Temenggung Surotanu, katakan saya sudah diizinkan oleh Kanjeng Romo. Ya, kau bergabunglah. Kalau bisa, kau yang memimpin laskar dari Mataram. Dan berdoalah sebelum kau berangkat berperang dan menuju ke medan laga. Pasrahkan semuanya kepada Allah, karena sejatining urip lan mati itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu harus tawakal, bersabar, dan selalu berpegangan hanya kepada Allah. Begitu, Le, Raden Mas Rangsang. Ya, Romo mangestoni kamu, Le. Romo merestuimu. Kau boleh berangkat mengikuti pamanmu Tumenggung Surotanu. Kasinggihan dawuh, matur nuwun sanget. Terima kasih banyak Kanjeng Romo. Hamba segera berangkat. Sembah dan sungkem hamba untuk Romo dan Ibunda berdua. Iya, yakin. Hati-hati ya. Dan ingat pesan Romo, jangan sampai kau melalaikan sholat walaupun dimanapun. Usahakan untuk sholat 5 waktu. Ya, berangkat lari. Dan sembah sungkemmu aku terima. Dan pujo pangestu Romo, tolong kamu terima, ya, Li. Dan jadikanlah bekal untuk keberangkatanmu. Ya, dan juga bawalah bekal secukupnya, Li, untuk kamu, pamanmu Surotanu, dan juga yang lain. Ya, berangkatlah, Li. Romo selalu mangestoni kamu, Li.
berangkatlah. Inggih, kasinggihan dawuh. Monggo, kepareng Romo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tinggalkan kerajaan Mataram. Kini kita melihat kisah Nyi Ratu Kidul yang sedang duduk di singgasana Nan Megah dan memerintahkan Putri Hijau untuk mengumpulkan para patihnya. Putri Hijau, tolong kau panggilkan Patih Cundomanik dan penggawa-penggawa kerajaan yang lain. Bawa ke tempat ini, aku akan membicarakan sesuatu dengan kalian. Hayo, kumpulkan mereka segera. Dan jangan lupa, Senopati Tapak Dento juga disuruh kemari. Laksanakan, Putri Hijau. Sendiko Nyi Ratu. Baiklah, hamba akan panggilkan segera Nyi Ratu. Sendiko Gusti Ratu, saya menghadap bersama para punggawa dan Senopati Cundomanik. Perintah telah hamba laksanakan. Salam hormat saya Gusti Ratu. Sendiko Nyi Ratu, saya Cundomanik datang menghadap Kanjeng Ratu. Terimalah salam dan hormat hamba Nyi Ratu Kidul. Lalu, ada apakah Nyi Ratu memanggil hamba Patih Cundomanik? Sendiko Nyi Ratu, saya Tapak Dento datang menghadap. Terimalah sembah dan hormat hamba Nyi Ratu. Ada apa kiranya Nyi Ratu memanggil hamba serta Dewi Lanjar dan kawan-kawan yang lain? Apakah ada tugas yang harus hamba kerjakan Nyi Ratu? Patih Cundomanik dan kalian semuanya, ada hal yang ingin ku sampaikan kepada kalian. Saat ini aku dimintai bantuan oleh Kanjeng Sinuwun, yaitu Nalendra dari Mataram, Raden Mas Jolang, atau Kanjeng Sultan Hanyokrowati. Beliau meminta bantuan untuk menumpas Nyi Rampis Ireng dan andahannya. Aku harapkan kepada kalian semua, kerahkanlah pasukan kita. Bantulah Arya Wiratmaja dan juga Linggarseta. Kalau tidak salah, putra Kanjeng Sinuwun, yaitu Raden Mas Rangsang, juga sudah menyusul ke sana. Tolong kalian persiapkan prajurit sebaik mungkin. Kalian mengerti? Sendiko Nyi Ratu, hamba mengerti dengan apa yang Nyi Ratu maksudkan. Mengerti Nyi Ratu. Hamba mengerti. Sendiko Nyi Ratu, pasukan kita kurang lebih ada 20.000 orang Nyi Ratu. Kira-kira berapa orang yang harus kita turunkan untuk menghadapi Nyi Rampis Ireng? Sendiko Nyi Ratu, benar seperti yang dikatakan Senopati Tapak Dento. Iya, bukankah pasukan kita ada ribuan jumlahnya? Patih Cundomanik dan kau Senopati Tapak Dento, tolong persiapkan 2.000 orang prajurit pilihan. Yang 500 ikut Senopati Tapak Dento menyerang dari sisi kanan. Yang 500-nya lagi ikut Putri Hijau menyerang dari sisi kiri. Yang 500 ikut Dewi Lanjar menyerang dari arah belakang. Yang 500-nya lagi ikut Patih Cundomanik menyerang dari arah depan, agar mereka tidak punya persiapan. Kita bikin serangan dadakan. Kalian mengerti semuanya? Saya ada sedikit pertanyaan yang mengganjal di hati Nyi Ratu.
Apakah boleh saya mengeluarkan unek-unek saya, Nyi? Ada apa, Senopati Tapak Dento? Apakah ada yang ingin kamu tanyakan, Senopati Tapak Dento? Sebelumnya hamba mohon maaf, Nyi, jika pertanyaan hamba sedikit lancang. Hamba ingin bertanya, Nyi, kira-kira penyerangan ini kapan akan kita lakukan? Apakah siang hari atau malam hari atau bagaimana, Nyi? Agar hati hamba tidak gundah, Nyi Ratu. Bagaimana, Nyi? Mana mungkin peperangan kita laksanakan pada siang hari kalau kita ingin membokong mereka, Tapak Dento? Tentu saja pada malam hari, saat mereka tidak siap untuk digempur. Nah, disitulah pasukan kita akan menggebuk lebih dahulu. Kau sudah puas, Tapak Dento? Itulah jawabanku. Dan segera laksanakan perintahku. Baik Nyi Ratu. Hamba puas dengan jawaban yang Nyi Ratu berikan. Benar, Tapak Dento. Kalau kita menyerang pada pagi hari atau siang hari, musuh kita tentu akan lebih mudah membaca gerak-gerik kita dan membaca gelar perang kita. Tetapi kalau kita menyerang pada malam hari, tentu kita akan lebih mudah untuk melemahkan lawan. Betul apa yang dikatakan Nyi Ratu. Begitulah, Tapak Dento. Terima kasih, Nyi Ratu. Baiklah, Senopati Tapak Dento. Laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Aku tidak mau mendengar kegagalan di antara kalian. Kalian paham? Sendiko, Nyi Ratu. Laksanakan. Marilah sekarang kita menuju ke area Wiratmaja yang sekarang sudah sampai di kawasan hutan persembunyian Nyi Rampis Ireng dan anak buahnya. Dan tiba-tiba serombongan penunggang kuda yang tak lain adalah pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Raden Mas Rangsang menghampirinya. Loh, Raden Mas Rangsang, bagaimana Raden hingga sampai di tempat ini? Lalu siapa yang menjadi pandiganing para prajurit Mataram yang ada di gelanggang ini, Tuan Pangeran? Jangan bingung, Kakang Mas Arya Wiratmaja. Sayalah yang menjadi pandiganing pasukan. Saya langsung ditunjuk oleh Kanjeng Romo untuk membawahi 3.000 prajurit Mataram dan dibimbing oleh Paman Surotanu yang sudah bersama saya datang di tempat ini untuk membantu Kang Mas menumpas pasukan mayat hidup yang dibawa oleh Nyi Rampis Ireng. Sebentar lagi malam akan segera tiba, Kakang. Peperangan antara alam manusia dan alam prayangan akan segera pecah. Oh iya, Kakang, kita juga nanti akan dibantu oleh Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul. Itulah menurut petunjuk Kanjeng Romo yang sudah saya dengar, Kakang. Jadi kita tidak usah khawatir, Kakang. Iya, syukurlah kalau begitu, Pangeran. Kita tidak perlu khawatir lagi. Oh iya, Pangeran, hamba mengucapkan terima kasih karena Pangeran telah mengirimkan bantuan untuk hamba untuk menumpas Nyi Rampis Ireng. Jika hamba menghadapi seorang diri, mungkin tidak akan berhasil, Pangeran. Karena itu, hamba mengucapkan terima kasih. Oh, Pangeran, lihat itu. Ada seorang berkuda menuju kemari. Nah, coba lihat itu. Oh, iya, sepertinya orang itu pernah datang di kerajaan Mataram. Ya, tidak salah lagi. Itu pasti Kakang Linggarseta, saudara seperguruanmu, Kang Mas Arya Wiratmaja. Iya, benar sekali, Pangeran. Dialah Kakang Linggarseta. Mari, Pangeran, kita tunggu di tempat ini. Benar apa yang dikatakan Raden Mas Rangsang. Terdengar suara derap kuda dari kejauhan semakin mendekat menghampiri mereka. Penunggang kuda itu yang tak lain adalah Linggarseta.
adik Arya Wiratmaja dan Raden Mas Rangsang. Oh, ya. Maafkan atas keterlambatan saya, Pangeran. Dan juga adik Arya Wiratmaja. Maafkan saya. Tidak apa-apa, Kang Mas. Tidak apa. Oh, tidak apa, Kang Mas. Tidak apa. Sebelum sampai di sini, aku melewati sebuah hutan yang sangat lebat. Tiba-tiba, ada segerombolan begal yang menghadangku. Namun akhirnya, aku berhasil menumpas mereka semuanya. Dan akhirnya sekarang, saya tiba di sini, Pangeran, dan juga Arya Wiratmaja. Iya, Kang Mas Linggarseta. Yang penting, Kang Mas sudah sampai di sini dengan selamat. Iya, betul sekali Kakang Linggarseta. Sekarang, Kakang sudah berada di sini. Dan kami merasa lega sekali. Oh iya, terima kasih sekali Pangeran, dan juga Arya Wiratmaja. Lalu, kapan kita akan memulai peperangan ini? Sebentar lagi, Kakang. Tepatnya tengah malam, peperangan ini akan pecah. Karena kita akan melawan sebangsa makhluk siluman. Iya, Kakang. Betul sekali. Saat ini harus benar-benar konsentrasi. Kita akan berperang mati-matian dengan bangsa siluman. Kita harus memusnahkan semuanya, agar sang penebar malapetaka hancur dari muka bumi ini. Baiklah. Baik. Aku setuju. Kalau begitu, ayo kita berkumpul dengan prajurit. Betul, Kakang. Ayo kita berkumpul dengan para prajurit. Ayo, Kakang Arya Wiratmaja. Senja berganti malam. Pasukan Mataram dan pasukan Pantai Selatan merencanakan akan menyerang Nyi Rampis dan anak buahnya tepat tengah malam nanti. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti Sandiwara Radio Misteri Nyi Rampis Iren di seri 9 bagian 2. Sampai jumpa.